Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Jadi satu hal yang penting adalah kalau kemarin kita diskusikan, tanpa beliau sadari, ya, sebetulnya ada satu perubahan penting pada tingkat global yang kita sudah pelajari kemarin itu. Ini adalah pelajaran khusus tentang desa. Jadi kita tahun 70-an kita mengetahui pembangunan desa di Indonesia itu pesat. Tapi jenis membangunnya adalah sektoral. Misalnya pada saat itu pertanian, sektor pertanian itu dikembangkan, termasuk ada KUD, daya pendukung finansial gitu. Kemudian ada pupuk untuk pendukung dalam hal produksi pertanian, itu dikembangkan. Tapi sektoral, termasuk pada saat itu jalan-jalan kecil menuju desa dikembangkan, infrastrukturnya. Juga ada sektor pendidikan di mana SD Impres itu sampai ke desa. Tapi kemudian berbagai perkembangan dari level global sampai level nasional itu menunjukkan bahwa pembangunan desa itu saat ini lebih tepat dengan menggunakan pendekatan kewilayahan daripada pendekatan sektor. Jadi, kenapa pembangunan desa sebagai pembangunan kewilayahan? Karena kondisinya desa sudah berkembang dan ternyata penting itu untuk melihat sama antara pihak Bagus. Putus-putus. Dan itu punya konsekuensi cara melakukan pendampingan. 7 itu sudah saatnya beralih paradigma. Jadi kalau dalam pendampingan misalnya itu dari pendamping spesialis sektoral. Jadi ada sektor untuk usaha ekonomi desa, ada sektor teknologi tepat guna, ada sektor-sektor untuk sosial, pendampingan sosial. Nah itu tidak klop lagi. Itu yang lebih tepat adalah pembangunan berbasis wilayah. Dan apa konsekuensi yang sudah disusun di dalam misalnya keputusan Menteri Desa 40 2021 itu adalah membagi penugasan pendamping dari sektoral, dari spesialis menjadi membagi berbasis wilayah. Karena memang membangun desa, kalau kita dari sektoral, pengalaman yang dicatat oleh PBB itu bahwa ketika kita membangun dari sektoral selalu ada sektor yang tertinggal. Jadi kalau kita mengedepankan pertanian, maka yang non pertanian menjadi tertinggal. Ketika kita mengedepankan SD misalnya, maka kemudian yang tidak sekolah maupun yang lepas dari SD kemudian masih bingung bagaimana untuk melanjutkan ke SMP karena tidak terlalu dekat dengan desanya di tahun-tahun 70-an itu. Jadi memang pendekatan sektoral dirasakan selalu ada yang tertinggal. Makanya kemudian menjadi pendekatan wilayah. Kalau ada kata-kata tertinggal dan kemudian semua masih diikutsertakan, kita tentu saja ingat di tahun 2015 juga ada SDGs yang no one left behind. Jadi cara pandang yang namanya paradigma itu memang selalu saling terkait, tapi ada satu kesamaan. Jadi kalau istilah dalam musik itu lebih tepat seperti musik jazz gitu, meskipun kelihatannya berbeda-beda tapi ada satu jalur utama gitu.
ketimbang musik klasik yang memang sudah harus pasti gitu. Nah, itu juga punya pengaruh terhadap misalnya kenapa peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa itu tidak lagi sangat rinci, tidak lagi seperti musik klasik, tapi lebih global lagi, lebih seperti musik jazz gitu. Yang penting ada patokan umumnya sehingga memberikan keleluasaan kepada masing-masing desa. Karena memang salah satu konsekuensi dari pembangunan kewilayahan, jadi banyak ilmu itu punya teori, tapi untuk kewilayahan itu disadari bahwa ini jenis teori yang sangat beragam. Artinya apa? Artinya di tiap-tiap wilayah yang berbeda itu punya sesuatu yang khas, sehingga perlu dirumuskan sebagai kekhasan wilayah itu, dan kemudian tidak ada yang akan sama. Jadi kalau kemarin Gus Halim sampaikan, kenapa sampai sekarang masih nggak percaya dengan kebijakan publik one fits for all, satu kebijakan dipakai untuk seluruh wilayah maupun satu kebijakan dipakai untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi yaitu rasa tidak cocok dengan one fits for all itu memang kemudian klop dengan memang posisi atau sudut pandangnya itu adalah pembangunan berbasis wilayah. Jadi ini memang dari level global paradigmnya sudah mengarah ke situ. Kemudian itu berpengaruh ke banyak pihak. Nah tadi ketika tiap wilayah punya data atau informasi, atau sebetulnya ketika diolah pengetahuan tentang desa sendiri-sendiri. Yang kita kenal dengan pengetahuan olahan itu adalah rekomendasi untuk masing-masing desa. Sebetulnya itu salah satu konsekuensi manajerial untuk mengelola desa secara mikro. Dan karena wilayah, ada yang menyampaikan, wah masa kita harus tahu semua hal. Iya, memang ini kewilayahan ini memberikan konsekuensi. Kita ingin tahu semua hal, karena kalau tidak, tentu saja nanti tidak akan cocok dengan wilayah. Dengan adanya data yang harus selalu mikro, data berbasis wilayah, kemudian tidak ada yang pernah bisa dipakai untuk seluruh aspek, seluruh pihak, maka mau tidak mau konsekuensi berikutnya adalah harus selalu belajar. Jadi konsekuensi berikutnya memang harus selalu belajar. Itulah sebabnya di dalam peraturan Menteri Desa untuk pendampingan itu Gus Halim memang menekankan ada dua hal yang pada saat itu beliau selalu menyampaikan ini harus masuk, yaitu peningkatan kapasitas mandiri, dan kemudian yang kedua adalah supaya ada mentoring, jadi selalu belajar. Kemudian kita lihat di sini ada konsekuensi untuk membuat jaringan yang luas. Jadi pola pendekatannya pasti akan masuk ke dalam aspek jaringan. Jadi akan masuk seperti itu. Dan itulah sebabnya kemarin ketika kita mendiskusikan mengenai evaluasi kualitatif sebagai bagian dari evaluasi kinerja, itu di dalamnya ada kapasitas untuk membangun jaringan kerja. Memang itu satu konsekuensi ketika kita melakukan pemberdayaan, termasuk di dalamnya pendampingan berbasis wilayah, termasuk juga ketika pemerintah desa membangun desa berbasis wilayah. Itu kapasitas, kemampuan untuk bisa membangun jaringan kerja, membangun kerjasama itu menjadi penting. Jadi ada konsekuensi koordinasi. Kemudian bahwa tiap wilayah itu kemudian kenapa pembangunan berbasis wilayah? Karena dengan data, informasi, belajar sendiri, maka wilayah-wilayah itu kemudian bisa menentukan mana yang paling menjadi bagian pokok di wilayah kita masing-masing itu, yang kemudian bisa memberikan nilai tambah atau memberikan keuntungan atau memberikan hal-hal different, ya, pembedaan yang paling kuat
dan paling menguntungkan warga desa. Ujungnya tetap pada kemanfaatan warga desa. Maka di situ kemudian muncullah perlunya kalau kita kenal sebagai produk unggulan. Tapi sebetulnya di atas dari itu adalah bagaimana supaya bisa mengembangkan daya saing lokal. Nah, apa yang tidak lebih penting daripada inovasi dan kemudian prakarsa, baik itu dari desa, pemerintah desa, masyarakat desa, maupun inovasi dan prakarsa dari pendamping. Jadi ini konsekuensi-konsekuensi baru dalam membangun desa ketika kita membangun desa berbasis wilayah. Sebagai contoh, penggunaan diksi mengenai inovasi desa tidak muncul di tahun 70-an ketika berbasis sektoral, karena memang polanya, sudut pandangnya memang berbeda. Di sudut pandang wilayah memang kemudian lokalitas menjadi penting, dan di situ kemudian muncul kekhasan. Dan kita sudah lihat cara-cara itu betul-betul digunakan desa, antara lain ketika mengembangkan wisata desa. Wisata desa itu salah satu kuncinya karena dia berbasis wilayah gitu, sudut pandang wilayah, maka harus menunjukkan distinctiveness, differentness. Jadi pembedaan, sebetulnya istilah yang lebih tepat distinctive. Jadi membedakan, dan semakin berbeda dengan wilayah yang lain, itu maka dia bisa semakin inovatif dalam hal wisatanya. Jadi memang ada konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Makanya ada satu ide dari Gus Halim misalnya, bahwa dalam pengembangan pusat-pusat pelatihan yang disebut dengan balai latihan di Kementerian Desa itu, beliau mengatakan setiap balai harus memiliki kekhasan melatih. Setiap balai harus memiliki kekhasan untuk pelatihan. Nah, itu memang secara tidak disadari itu memang bagian konsekuensi dari pendekatan berbasis wilayah atau mikro, sehingga memang membutuhkan distinctiveness tadi sebagai basis untuk inovasi. Kemudian ada konsekuensi yang lain adalah karena ini basisnya jaringan, itu yang kita harus siap-siap. Jadi dari awal misalnya Gus Koco menyampaikan waktu itu, wah kalau ini basisnya itu sistem informasi, maka aspek hierarki struktural itu bisa tergerus. Ya sebetulnya dari sisi itu memang benar, tapi secara lebih global itu sebetulnya adalah basis jaringan, baik itu menggunakan sistem informasi maupun jaringan-jaringan yang sifatnya offline, itu tetap punya konsekuensi khusus, yaitu yang menjadi simpul jaringan itulah yang lebih menguasai daripada yang ada di ujung. Nanti kita bisa pelajari secara khusus. Jadi ini bentuknya akan desentralisasi, jaringannya akan menyebar, karena semakin menyebar itu adalah semakin penting untuk menguatkan ide-ide, menguatkan kalau di dalam pemerintahan berarti program dan kegiatan. Makanya kemarin kembali lagi dalam pertemuan yang kemudian ada dipublikasikan itu disampaikan sekali lagi rakor di 2022 untuk pembangunan desa, rakor yang kemudian dikelola bersama pendamping itu diturunkan ke level kabupaten. Jadi memang konsekuensi cara-cara berpikir dan kemudian menjadi kebijakan publik ketika sudut pandangnya kewilayahan. Jadi kalau tahun depan kemudian tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di kabupaten akan banyak melakukan rakor bersama pemerintah kabupaten, karena kemudian pendanaan di kementerian dialihkan ke sana gitu. Yaitu memang konsekuensi manajerial ketika kita mengelola desa pendampingan berbasis wilayah. Dan kemudian ada berbagai kebutuhan untuk bisa mengidentifikasi wilayah saya punya kelebihan apa, punya kekurangan apa. Jadi punya kelebihan, punya kekurangan yang tadi kita sebut distinctiveness,
atau Gus Halim lebih suka menyebut differentiation, ya, membedakan diri gitu. Itu memang kemudian melihat diri kita bercermin dengan wilayah lain, itu kita lebih maju atau lebih terbelakang, sehingga kita bisa mencapai kemajuan. Nah, ini konsekuensi umum ketika kita mendekati desa dari sektoral menuju ke wilayah. Yang misalnya Gus Koco sampaikan, berarti harus ada komunikasi yang intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan sebagainya. Ya benar, itu memang konsekuensinya memang harus begitu. Makanya sering ya pas kebetulan tentu saja Gus Halim itu langsung menelepon Mendagri, kemudian Bu Menteri Keuangan, terutama tahun lalu ketika perubahan kebijakan itu berlangsung sangat cepat karena adanya pandemi di awal itu. Jadi memang ada konsekuensi seperti itu. Nah, makanya kita perlu siap juga bahwa kapasitas kita itu perlu juga seperti itu. Salah satu kapasitas yang penting tentu saja adalah kapasitas bekerja sama. Kita masih ingat beberapa hari yang lalu ketika mendeteksi bahwa kenapa perlu data sampai mikro, dan sampai sekarang pun Gus Halim tetap menyampaikan bahwa datanya tetap milik desa, meskipun ada banyak permintaan by name by address ke Kementerian Desa. Tentu saja itu salah alamat, karena by name by address-nya itu adalah milik desa dengan seizin desa untuk disampaikan dan sebagainya. Kemudian jadi basis data atau informasi mikro tadi kita sudah diskusikan, memang konsekuensi melihat desa sebagai wilayah yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Kan kalau dulu itu disebut sebagai kebijakan asimetris supaya membangunnya tidak berbiah-uyah sama. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.